Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali di channel YouTube Catatan Irwan Samu bersama orang tua kita, Bapak Insinyur Haji LM Safekar. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Irwan. Baik, kami pada kesempatan kali ini sengaja mendatangi kediaman beliau untuk kembali merefleksi berkaitan dengan semangat yang kembali muncul di tengah-tengah masyarakat Jazirah Kepulauan Buton yang begitu kuat ingin mengharapkan agar daerah otonom baru Provinsi Kepulauan Buton ini bisa terbentuk. Nah, namun di sisi yang lain juga ini ada diskursus mengenai nama dan hal yang lain terkait dengan Buton Raya. Nah, kita telah bersama orang tua kita, Bapak Insinyur Haji LM Safekar, yang mana beliau juga ini adalah merupakan Bapak Pemekaran. Di tangan beliau banyak kabupaten termasuk kota yang mekar ketika beliau menjabat sebagai bupati, termasuk beliau juga punya kiprah ketika mengupayakan agar provinsi Buton Raya itu bisa mekar. Nah, kira-kira terkait dengan diskursus atau diskusi yang selama ini muncul terkait dengan hal tersebut, apa yang Bapak bisa jelaskan soal hal tersebut, Pak? Ya, terima kasih Pak Irwan kunjungannya. Ya. Ya. Kalau kita lihat yang berkembang di medsos, memang akhir-akhir ini yang mengemuka itu bahwa dimunculnya kembali nama Buton Raya. Ya. Dan seolah-olah Buton Raya ini udah masuk dalam grand design. Sementara Kepulauan Buton belum. Dan Buton Raya ini dokumennya sudah ada di Komisi 2, di Dagri, dan itu tinggal melengkapi Buton Tengah, Buton Selatan. Ya. Dan mungkin pada kesempatan saya hanya ingin menambah referensi aja buat masyarakat. Dan tentu yang pertama kita perlu mengapresiasi semangat ya. Kita semua, tokoh-tokoh muda kita, punya semangat yang sama agar Buton ini cepat menjadi provinsi. Yang dulu tadinya itu di sini ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara. Harusnya jadi provinsi, di sini juga ibu kotanya. Tapi dinamika politik sehingga pindah di Kendari. Ketika pertemuan silaturahmi Nusantara di gedung di Hotel Raja Wali yang diinisiasi KNP Kota Bau waktu itu, saya kebetulan diundang dan hadir juga waktu itu Pak tokoh-tokoh dari Jakarta, Pak Jeni, Pak Ali Muhtar Ngabalin waktu itu, termasuk Bupati Bupati Buton, Pak Umar ya. Maka ada 3 hal yang kita sepakati waktu itu. Yang pertama, untuk kelanjutan pengurusan proses pemekaran Buton Raya ini, dan itu saya usulkan. Karena dulu saya urus itu kapasitas sebagai Bupati Buton, maka yang melanjutkan pengurusannya karena belum selesai, sebaiknya juga Bupati Buton yang sekarang. Nah, itu. Dan itu 2 kali saya usul, dan itu menjadi kesepakatan. Yang kedua, untuk kelancaran pengurusan itu, maka dibentuk sekretariat bersama yang dipimpin oleh Jusmani. Itu juga kesepakatan. Nah, lalu yang ketiga, karena ada lagi dibahas di DPR RI tentang dana khusus untuk Provinsi Kepulauan. Tadi disinggung di Pak gue waktu diwawancara. Maka waktu itu disepakati juga namanya bukan lagi Buton Raya, tapi Kepulauan Buton Raya. Itu tambah kepulauan waktu itu. Nah, dalam perkembangannya, setelah deklarasi di Kolaka Timur, ulang tahun 2015 ya, 2015 dipimpin Gubernur Pak Nur Alam dan para Bupati Wali Kota Cukupan. Maka disepakati namanya menjadi Kepulauan Buton. Nah, hilang rayanya. Iya. Nah, gitu. Saya sebagai
salah satu deklarator Buton Raya, bahkan inisiatornya saya karena kan di Pasar Wajo. Betul. Saya yang mengundang teman-teman kepala daerah. Saya tidak mengomentari itu. Yang pertama karena masih Buton. Satunya Buton Raya, yang kedua Kepulauan Buton, ya masih Buton. Yang kedua, kata raya itu sebenarnya tidak ada arti apa-apa. Bukan dua sejarah dia, bukan. Karena raya itu kan bahasa Indonesia. Secara harfiah raya itu artinya besar atau luas. Makanya ada jagat raya, ya seluruh dunia. Ada kaya raya, kaya sekali. Ada jalan raya, jalan besar. Iya. Ada kecamatan Talaga Raya. Iya. Karena beberapa pulau. Iya. Jadi bukan, itu bahasa Indonesia. Indonesia Raya, Indonesia besar, Indonesia luas. Kecuali kalau dulu kita namakan Provinsi Kesultanan Buton, baru kita rubah, itu baru kita merubah sejarah. Iya. Tapi dasar perjuangannya adalah sejak Buton Raya, sekarang Kepulauan Buton, tetap yang kita kemukakan pertama kita adalah daerah kesultanan. Yang dulu juga gabung sukarela dengan NKRI. Dan yang lain sudah pada jadi provinsi, tinggal kita. Iya. Yang kedua, di Sulawesi ini 4 provinsi, 2 sudah mekar, utara dengan selatan. Iya. Yang belum tinggal tengah dan tenggara. Iya. Kenapa kita belum? Itu. Jadi saya pikir hak itu yang perlu kita tuntut. Kemudian masalah grand design, ya, mungkin perlu saya jelaskan. Betul, ya. Dulu ketika periode 2007 sampai 2010 itu usulan pemekaran di pusat itu di Dagri sudah lebih 100, mungkin 135 dulu ya. Maka ketika itu Menteri berpikir mencari strategi bagaimana membatasi ini usulan, gitu. Di situ pola pikirnya tuh. Maka disusunlah grand design. Diundanglah para gubernur. Saya mendampingi Nur Alam. Iya. Jadi saya menyusun grand design, jadi saya tahu awalnya. Maka waktu itu untuk Sulawesi Tenggara disepakati mekar satu provinsi, tidak menyebut nama. Iya. Mekar satu provinsi menjadi 2 provinsi dan menambah 9 kabupaten kota. Itu tahun 2010. Nah dari 9 itu sudah mekar 5, sudah jadi 5. Iya. Jadi itu kalau sebentar itu disuntik grand design berdasarkan arahan Undang-Undang 23, itu harus direvisi yang dulu itu. Contohnya Sulawesi Tenggara jadi 9, tinggal 4 yang belum. Iya. Karena dulu 9 itu adalah masuk Kolaka Timur, Karawang Kepulauan, Muna Barat, Kota Raha, Buteng Busel, 6 ya. Ditambah yang belum diusul itu, Kobaena, Konawe Timur, Mana Timur, ya 9. 9. Kalau dibuat grand design baru atau penataan besar wilayah penataan daerah sesuai arahan Undang 23 harus direvisi itu. Kalau 9 tidak cocok lagi. Iya. Tinggal 4, paling mungkin tambah lagi 1 atau 2. Nah, begitu kira-kira. Jadi dalam hal ini berarti grand design yang selama ini menjadi polemik ini memang harus diletakkan pada tempatnya begitu Pak ya, jangan disalahartikan begitu. Iya, jadi grand design ya selama ini itu yang disusun 2010. Belum disahkan dengan peraturan pemerintah. Jadi belum ada legalitas hukumnya dan belum bisa jadi acuan. Iya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Buton Raya itu bisa dihidupkan kembali dan itu tidak harus menunggu Kepulauan Buton, berarti ini juga logikanya gimana itu Pak terkait dengan? Ya, jadi begini. Sekarang kan memang kalau buka file di Dagri, kalau buka file 2010 ada Buton Raya. Iya. Tapi kalau buka 2014 tidak ada lagi itu Buton Raya. Iya. Itu yang pertama tuh. Yang ada sudah Capton. Boleh ke sana itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan adanya Buton Raya di pusat itu kan kami yang bawa, artinya saya yang bawa setelah mendapat dukungan dari teman-teman Bupati Wali Kota, kan kami yang kumpul dia punya persatuan administrasi kan.
Nah, itu makanya terdaftar di sana. Tetapi kan saya bukan bupati lagi. Wali kota sudah berganti. Bupati Wakatobi sudah berganti. Ya. Tinggal butuh ntar sekarang bupati lagi masih sah tanda tangannya. Kayak bertiga ini sudah kador, tanda tangan kan udah bisa dipakai. Iya. Termasuk para ketua DPR. Dulu waktu itu Pak Umar ketua DPR, sekarang bukan lagi. Jadi secara administrasi itu sudah kadaluarsa. Karena tanda tangan sudah kadaluarsa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu dibahas pada periode 2009-2014. Itu dibahas. Di apa namanya, di DPR itu kan tidak ada istilah carryover. Artinya rancangan peraturan yang dibahas belum selesai itu tidak otomatis dibahas berikutnya, kecuali ada usulan baru. Ya. Nah, sementara usulan baru sudah kebetulan begitu. Tapi putaran aja masih bisa kalau pada saat dibahas undang-undangnya ketika dibuka pemekaran kita belum tahu kapan ini, belum ada tanda-tanda kok. Nah, gubernur yang menjabat saat ini belum tentu di era Ali Masih ini, Pak Ali Masih ini sudah boleh di era Pak Ali Masih ini sudah dibuka peraturan, belum tentu karena belum ada tanda-tanda. Nah, kalau sepakat gubernur dengan para bupati wali kota dan DPR-nya pada saat dibahas itu bisa tanpa urusan bisa berganti dari Kepton ke Gubernur Raya. Tidak usah ada usulan. Asal mereka yang tanda tangan. Iya. Begitu. Makanya saya katakan, tidak usah sibuk-sibuk sekarang, buang-buang energi itu. Tunggu saya moratorium. Karena tidak ada yang mekar Indonesia, semua Indonesia tidak ada yang mekar, kecuali Papua karena otsus. Yang lain tinggi, tunggu moratorium. Begitu. Tapi kan ada juga Pak yang menilai bahwa kalau misalnya mereka itu merubah nama, itu sama saja dengan membuat uni usulan pemekaran ini kembali mundur, Pak. Atau dengan kata lain bahwa kita susun dokumen baru lagi begitu, sementara dokumen yang ada itu sudah ke Kepulauan Buton. Nah, gimana dengan argumentasi seperti itu, Pak? Begini. Jadi kalau kita rubah sekarang menjadi dokumen Buton Raya, itu kan energi besar. Iya. Harus mulai dari bawah. Iya. Mulai dari bawah. Dari dukungan masyarakat, tanda tangan Buton Raya lagi, sampai paripurna DPRD, kabupaten, kota, provinsi, para bupati, baru gubernur itu kan energi besar itu. Makanya itu tidak, saya pikir kecil kemungkinannya. Tapi kalau lebih politik pada saat pembahasan, bisa. Banyak contoh. Contohnya apa? Ibu kota Buton Tengah. Iya. Itu usul saya ke DPR RI, dan DPR RI sudah usul ke Presiden, itulah kudo, lokasinya Mangkoli. Ketika pembahasan, setelah ada moratorium, berubah di pembahasan, jadi Lamukari. Oh iya. Bisa. Berarti dengan kata lain, ini adalah proses politik juga yang akan bisa lebih politik. Tapi yang lebih itu harus gubernur, kepala daerah, dan cakupan, kepala daerah induk. Kalau kita di luar ini berkuar-kuar, mana dengar kita? Dan itu Pak, tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa itu yang punya kewenangan adalah pada saat kepala daerah, ketua DPR dan gubernur yang menjawab pada saat ketika dilakukan pembahasan seperti itu, Pak. Iya, kemudian begini. Ini harus di-stop ini polemik. Iya. Di-stop polemik. Kenapa harus di-stop? Dihentikan. Jangan sampai ini menjadi dua kekuatan yang berimbang. Iya. Misalnya proses Kepton dengan betul sama kuat. Lalu ketika pembahasan di undang-undang nanti demo-demo, ada demo. Pusat tidak akan mekarkan. Betul. Karena kalau pilih Buton Raya, maka ngamuk yang Kepton, pilih Kepton yang ngamuk Buton Raya. Iya. Itu bahaya. Tapi kalau nasihat pembahasan kan senyap. Iya. Tinggal di atas meja dalam ruangan mereka dengan gubernur, bupati, dengan pemerintah, dengan DPR, DPD. Selesai. Kalau sekarang buang-buang energi. Iya. Dan berbahaya. Iya. Buang-buang energi dan berbahaya. Lebih bagus kita tetap pada konsensus saja dulu, Pak. Iya. Bahwa konsensus kita adalah Kepulauan Buton, ibu kota di bawah-bawah, cakupan wilayahnya meliputi 6 kabupaten kota. Iya. Soal ketika tadi proses politik itu, biarkan nanti itu akan bermain di wilayah parlemen gitu. Iya. Ya, saya kira ini pencerahan yang luar biasa dari beliau soal ini, sehingga kita energinya itu lebih bagus dipakai untuk hal yang lebih produktif, Pak ya? Ya produktif lah, misalnya ekonomi kreatif seperti pariwisata itu. Iya. Seperti dan lain-lain itu kan ekonomi kreatif. Iya. Betul. Ya. Saya minta Mbak Nanu,
Ya. undang-undangnya Ya, supaya betul. masyarakat lebih Ya. tahu ya, Ya. lebih ini. Ini saya kira juga penting supaya Pasti ini kita penting. bisa mengetahui nomenklaturnya Pak. Ini kan Iya. ada perbedaan antara undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru yang saat ini dijadikan Iya. dasar untuk pembentukan daerah otonom baru. Jadi sekarang namanya bukan lagi daerah otonom baru, tapi daerah persiapan. Itu di Undang-Undang 23 yang saya bacakan. Iya. Jadi ini saya bacakan saja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini mengatur semua pemerintahan dari gubernur, dari provinsi sampai desa, sampai kabupaten kota desa. Sehingga itu Ampara 11. Ampara 11 itu hanya 3 pasal itu yang mengatur pemekaran. 39, 31, 49 dengan 56 mungkin. 56 itu mengatur penataan besar daerah atau grand design. Ya. Nah, kemudian Undang-Undang 23 ini adalah pengganti Undang-Undang 32 tahun 2004. Ya. Nah, saya bacakan ya. Jadi A, B, C, ini D. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Nah, ini nih pertimbangannya. Ya, ya. Ya. Nah, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut membentuk undang-undang, ya ini namanya yang 23 kan. Sekarang kita cari yang berkaitan dengan pemekaran. Ya. Ini, yang pasal 31 dulu. Yang di pasal 31. Di Ketentuan Umum Penataan Daerah bab 4. Dalam pelaksanaan desentralisasi ayat 1 dilakukan penataan daerah. Ayat 2. Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk A. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu. C. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. D. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. E. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah. F. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah. Ah, ini kita bisa menguat di sini ini. Ya. Karena daerah kesultanan. Tapi bukan kata raya, bukan. Iya, iya, iya. Nah, dia harus di sini kata raya di sini. Ya. Nah, kemudian penataan daerah sebagaimana pada ayat 1 terdiri dari pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah dan penyesuaian daerah sebagaimana dimaksud di atas ayat 3 dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Nah, sekarang ini yang mengatur penataan. Baru dilanjutkan di pasal 49. Ya. Pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagai dimaksud di atas. Nah, jadi kan ini di sini bedanya nih. Sekarang pembentukan daerah itu berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Ya tuh. Kalau Undang-Undang 22 dan 32, 2299, 32 2004, itu pembentukan daerah otonom baru berdasarkan kemauan politik masyarakat dan daerah setempat. Wah, itu Iya. Lebih terbuka berarti, Pak. terbuka sekali. Ruangnya. Makanya ada hak inisiatif DPR. Iya, iya. Sekarang nggak ada hak inisiatif DPR. Mereka menunggu dari pemerintah. Pemerintah. Maka DPR pun tanya kapan. Iya, Kalau iya. dulu DPR pokoknya usul biar motoring usul kan apa Captain Kalimantan Utara itu Kalimantan Utara kan diusul masih Undang-undang yang lama. masih moratorium. Moratorium. Tapi diusul presiden simpan, nanti dia buka langsung dibahas gitu. Iya, iya, iya. Itu 2 tahun tersimpan itu. Karena 2010 nanti 2012 kan baru dibuka. Dibuka. Begitu anehnya. Artinya biar masyarakat lebih detail Iya. mengetahui. Nah, itu beda prinsip. Dulu prinsipnya adalah kemauan politik masyarakat dan daerah setempat. Sekarang kebijakan kepentingan apa namanya? Strategis nasional. Ya, saya baca ulang ya. Kepentingan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam M314 berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Nah, Iya. di sini kepentingan nasional itu ya ini. Kemudian yang kedua,
Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan melalui tahapan daerah persiapan gitu. Ya, daerah Persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten kota paling lama 5 tahun. 5 tahun tidak memenuhi syarat, nah itu kembali ke induk. Dan nanti yang nilai pusat. Ya, ya. Nah gitu. Itu bedanya. Kalau dulu enak sekali. Makanya rugi sekali betul raya ini. Yang ketiga, pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada 2 harus memiliki cakupan wilayah dengan batas-batas yang jelas dan pertimbangan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta parameter lain yang memperkuat kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi itu, intinya di situ beda prinsipnya dari dulu. Makanya sekarang memang harus berjuang. Nah, lalu pasal 56. Desain besar pemetaan daerah, ini disebutan ini, Grand Design, yang diributkan ini. Belum ada, baru diatur di sini. Dulu itu hanya konsep. Konsep. Nah, pemerintah pusat menyusun strategi penataan daerah untuk melaksanakan penataan daerah. Nah, ini payungnya kan. 2, pemerintah pusat menyampaikan strategi penataan daerah sebagai dimaksud pada 1 kepada DPR dan DPD. Jadi itu, jadi DPR-DPD menunggu. Kalau dulu DPR menjolok. Beda sekarang. 3, strategi penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam desain besar penataan daerah. Inilah Grand Design. Grand Design. 4, desain besar penataan daerah sebagaimana dimaksud pada 3 memuat perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu. Nah, itu. Dulu memang sampai 2005 mungkin dulu kami susun itu. Nah, yang artinya Mendagri kan, hanya saya dampingi gubernur waktu itu. Kemudian desain besar penataan daerah dijadikan acuan dalam pemekaran daerah baru. Mana mau mekar sekarang? Kecuali Papua. Undang-undangnya beda Pak dengan kita. Iya, Grand Design belum ada. Belum tanda-tanda. Belum. Nah, 6. Desain besar pemekaran daerah sebagaimana maksud pada 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. PP ini info yang kami dapat, saya kan undang orang, saya kasih kemudian orang triad biar jelas, supaya dia pikir karena kita ini sudah pensiun tidak benar lagi kita punya informasi. Tapi kan yang pertama menjelaskan otus kan saya kan, di Facebook gitu, apa di WA Group. Betul. Tadi ya berdebar-debar ada celah kenapa Papua. Saya itu otsus itu. Baru diam kan. Jadi gitu. Desain besar penataan daerah sebagaimana dimaksud pada 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ini. Gubernur Mendagri sudah konsep. Katanya. Sudah dimajukan. Tapi kan harus lewat Wapres dulu karena dia ketua Dewan Pertimbangan Daerah, baru ke presiden. Itu belum goyang itu. Jadi belum goyang. Walaupun itu sudah ada Grand Design-nya, tapi belum jadi PP Pak. Belum. Dan kayaknya kalau Grand Design belum itu. Yang disusun itu, yang diusulkan itu baru persyaratan pembentukan daerah persiapan. Baru 1 PP. Nanti setelah itu baru Grand Design. Kan sudah ada konsepnya dulu 2010. Tapi itu sudah banyak berubah. Sulawesi Tenggara terutama kan, kabupaten kota sudah 5 sudah jadi kan. Dari 9 itu. Nah, gitu. Nah, kemudian di daerah tertentu enggak ada penjelasannya. Enggak ada. Saya cari di penjelasan juga enggak ada. Jadi hanya memang kita ada peluang ini tadi di masalah istiadat sebagai daerah kesultanan. Kemudian kita belum dari sivilnya kita belum mekar kan. Itu. Jadi yang perlu dikawal memang ini oleh wakil kita di parlemen di Senayan. Kalau sebentar pemerintah sudah menyusun Grand Design, bagaimana masuk itu? Kalau dulu masuk, tapi kan belum tentu karena beda pertimbangannya. Dulu kemauan politik masyarakat dan pemerintah setempat, sekarang kepentingan strategis nasional. Jadi yang mengetahui itu kan pusat. Bukan kita. Beda. Saya pikir ini kalau tidak dikawal secara ketat, ini
Bisa-bisa juga ini, ya mungkin mungkin masuk tapi periodenya masih lama begitu, bukan prioritas. Jadi harus dikawal memang, karena sudah berbeda prinsip. Karena kalau masing-masing kapten betul-betul rela mengkristal dia menjadi kota yang sama, itu berbahaya itu. Contohnya Wakatobi itu, kan hampir tidak jadi itu.